Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita dalam topik khusus, yaitu Missio Dei bagian yang terakhir atau yang ketiga. Sebagaimana pada bagian yang pertama dan kedua kita melihat apa itu misi dan bagaimana misi dalam sejarah Perjanjian Lama sampai klimaksnya pada Kristus sendiri yang telah diutus oleh Bapa. Dan kali ini kita akan melihat bahwa misi Yesus sebagai model bagi misi kita. Pertanyaannya ialah, apakah misi kita itu sama dengan misi Yesus atau sama dengan misi anak Allah? Coba misalnya kita perhatikan satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan seterusnya. Dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kemudian kalau kita lanjutkan pada ayat yang ke-14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat. Kalau kita memperhatikan misi Yesus dalam pembacaan kita itu sangat jelas, ya. Dikatakan supaya kita hidup olehnya. Kemudian Yesus menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang berikutnya dikatakan menjadi juru selamat dunia. Kemudian bagaimana pertanyaan itu dapat kita jawab? Misi kita sama dengan misi anak Allah. Misi Yesus adalah misi yang unik dan kita tidak mungkin bisa meniru dia dalam hal apapun yang dikerjakannya. Lalu sekali lagi, apakah yang dimaksud sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Misi kita sama dengan misi anak Allah. Itu harus kita jawab. Dan kalau kita memperhatikan lagi di dalam bagian-bagian lain misalnya, kita lihat dikatakan sekali lagi, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita bisa memahami kalimat ini setelah kita lihat apa yang menjadi misi Yesus. Ya, kita tentu harus mempelajari Alkitab tidak secara parsial atau sebagian-sebagian, tetapi kita harus melihatnya dalam konteks yang komprehensif. Kemudian biarkanlah Alkitab itu yang akan menafsirkan dirinya sendiri. Coba misalnya kalau kita memperhatikan Markus 10 ayat yang ke-45. Dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan ini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang sebagai juru selamat penebus yang menebus manusia yang berdosa. Lagi-lagi kita melihat bagaimana kita mungkin melakukan pelayanan ini kalau dikatakan
Yesus atau pelayanan misi Yesus menjadi model bagi pelayanan kita. Karena tentu kita tidaklah mungkin dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, ini menjadi klimaks dari pelayanan Yesus pada waktu itu. Kemudian, tentu kita harus lihat bagian-bagian lain. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-27, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ya, jadi pada satu sisi memang kita memperhatikan tadi sekian banyak ayat yang telah saya baca. Jelas sekali bahwa pelayanan Yesus, pelayanan sebagai juru selamat, pelayanan bagi pendamaian bagi dosa-dosa kita, pelayanan yang merekonsiliasi hubungan kita dengan Tuhan, itu adalah pelayanan yang unik yang tidak mungkin dapat kita lakukan sebagai utusan-utusan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita melihat bagian-bagian lain di dalam Alkitab, Alkitab juga katakan, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Artinya, dia memberi diri untuk melayani dalam berbagai aspek kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan banyak orang. Kalau kita memperhatikan Alkitab sangat jelas sekali. Ia berkhotbah, ia mengajar, ia menyembuhkan, ia memberi makan. Bahkan ia juga melepaskan manusia dari cengkraman setan. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus melayani dalam perkataan tetapi juga dalam perbuatan. Dia memberi orang yang lapar ya makan, dia membasuh kaki yang kotor, dia menyembuhkan sakit penyakit, menghibur yang susah, tetapi juga ia mengajarkan kebenaran atau mengajarkan Taurat Musa. Nah, dari bagian firman Tuhan ini maka kita melihat ada keseimbangan antara pelayanan Yesus yang unik dan hanya mungkin dapat dilakukan oleh pribadi Yesus Kristus sendiri pada satu sisi. Tetapi pada sisi lain, dia hadir di tengah-tengah kita sebagai hamba, sebagai pelayan dalam melayani seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan manusia yang berdosa. Nah, sekarang dari bagian firman Tuhan ini, maka kita bisa melihat bagaimana Bapa mengutus Yesus, seperti itulah Yesus mengutus kita. Misi yang sedemikian lengkap, misi yang mencapai keseluruhan aspek hidup manusia. Bukan hanya bicara tentang pelayanan secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Sehingga dengan demikian maka kalau misi Yesus sebagai model bagi misi kita itu dapat diterima. Nah, kita melihat dengan demikian benarlah yang saya katakan tadi dalam subtema yang kita bahas bahwa misi Yesus menjadi model bagi misi kita. Karena kita juga memang juga melayani sebanyak mungkin kebutuhan saudara-saudara sesama kita yang membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, yang membutuhkan jama'an Tuhan melalui kehadiran kita. Melalui pengajaran, melalui khotbah-khotbah yang kita sampaikan, melalui perkunjungan kita, melalui perhatian kita kepada banyak orang yang membutuhkan. Inilah yang dimaksud bahwa misi Yesus menjadi model ya bagi misi kita. Sekarang saudara, pada bagian yang kedua dari sesi ini, mari kita lihat landasan misi. Kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-5 ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara perhatikan, setelah kita melihat bahwa model misi Yesus menjadi model misi kita, maka sekarang kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Ya, dikatakan dia menjadi manusia. Ini menjadi landasan misi kita. Inkarnasi, menjadi daging, merupakan landasan bagi kita hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dengan demikian, seorang misionaris, seorang praktisi misi, apapun yang kita kerjakan dalam mengemban tugas misinya Tuhan, kita adalah seorang hamba. Sebagaimana Yesus diutus ke dalam dunia, dia mengenakan pada dirinya kemanusiaan kita. Perhatikan, istilah mengosongkan diri bukan berarti, sekali lagi saya mau katakan, bahwa Yesus pernah tidak menjadi Allah. Tetapi sesungguhnya kalau kita meneliti istilah mengosongkan diri ini lebih tepat bahwa justru ke dalam kealahannya ditambahkan kemanusiaan. Dia menyatu dengan kita, menyatu dengan budaya kita, dengan segala kehidupan manusia. Dia menjadi salah satu dari kita, bahkan mengalami pencobaan, bahkan mati bagi kita. Dan kalau sekarang dia mengutus kita ke dalam dunia untuk menempatkan diri bersama dengan sesama, sama seperti dia menempatkan diri bersama kita. Jadi kita bisa mempelajari dari bagian firman Tuhan ini. Ketika kita sedang melaksanakan misinya Tuhan, sesungguhnya kita sedang berada dalam proses mengidentifikasikan diri kita dengan saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan jamahan tangan Tuhan. Bukankah Rasul Paulus juga berkata, aku menjadi segala-galanya demi Injil Kristus. Ini proses pengidentifikasian diri kepada konteks yang begitu luas, kepada konteks kebutuhan banyak manusia yang membutuhkan suara kebenaran Tuhan. Ini yang menjadi landasan misi Tuhan. Menjadi segala-galanya demi berita Injil. Sekali lagi, itulah yang Paulus katakan. Kita memiliki kesempatan yang sama, ya, untuk memperoleh hak. Kita bisa mengatakan bahwa itu sesungguhnya hak yang harus kita miliki. Tetapi sebagaimana Paulus katakan, dia tidak mau mempergunakan hak itu, kalau hak itu juga pada akhirnya bisa menghambat kita untuk memberitakan Injil. Hak-hak yang harusnya dimiliki oleh Paulus, ya. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-22, itu dia lepaskan hak atas taraf kehidupan yang baik, hak atas biaya hidup misalnya, hak atas upah pemberitaan, dan ada begitu lagi hak-hak yang lain yang seharusnya kita miliki. Tapi sekali lagi, kata kunci, menjadi segala-galanya demi berita Injil dalam 1 Korintus 9 ayat 22. Dengan demikian, ketika kita melihat landasan misi sebagaimana Yesus katakan, dan yang kemudian diulas oleh Rasul Paulus, maka setiap orang yang melakukan misinya Tuhan, seharusnya kita mampu mengidentifikasikan diri dengan kondisi orang yang kita layani. Menjadi segala-galanya bukan berarti kita menghalalkan cara demi tujuan untuk mencapai jiwa. Ini yang kita perhatikan, ya. Kemudian yang ketiga dari sesi ini, strategi misi. Dalam strategi misi ini ada 3 pokok penting yang harus kita lihat. Yang pertama, kita harus menyadari sebagai utusan-utusan Tuhan, ada pengutusan besar.
ada Great Commission, ya. Kenapa dikatakan pengutusan yang besar? Karena sesungguhnya pelayanan misi bukanlah pelayanan yang biasa-biasa. Pelayanan misi adalah pelayanan yang besar. Mengapa dikatakan ada pengutusan yang besar? Karena pelayanan misi adalah pelayanan penyelamatan jiwa-jiwa. Penyelamatan yang berasal dari Allah yang besar. Dan pelayanan misi hanya mungkin ketika kita mengalami pengutusan yang besar dari Allah yang besar. Yang kedua, kalau kita memperhatikan, setelah ada pengutusan yang besar, maka kedua, ya, dikatakan ada satu kota besar sebagai sasaran. Ya, yang dimaksudkan bukan hanya luas geografisnya, ya, bukan hanya jumlah penduduknya atau pengaruhnya, tetapi sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kota yang besar, ya, a great city, ya, sesungguhnya ini bicara besarnya nilai manusia yang terhilang itu di hadapan Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Ada nilai yang luar biasa besar yang melampaui nilai apapun, sehingga itu menjadi sasaran misi. Di situ ada kota yang besar, dilihat dari nilai manusia yang begitu luar biasa besarnya di hadapan Bapa. Kalau kita memperhatikan misalnya dalam contoh-contoh di mana Filipus berkhotbah di Samaria, ya, di kota, ya, yang besar, Paulus berbicara di STT Tiranus sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, ya. Besarnya sekali lagi kota yang dimaksudkan bukanlah hanya besar secara fisik, geografis, tetapi lebih kepada besarnya nilai manusia yang terhilang itu di hadapan Tuhan. Maka kita diutus kepada kota yang besar itu. Kemudian yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini, setelah ada pengutusan yang besar, ada tujuan kepada kota yang besar, maka tujuan yang terakhir ialah ada satu perubahan yang besar. Kalau kita memperhatikan bahwa pertobatan, perubahan pola hidup hanya akan dapat terjadi ketika Allah yang telah mengutus hamba-hambanya dalam kuat kuasa dan anugerahnya bekerja mengubah kehidupan manusia yang berdosa. Bekerja mengubah kehidupan manusia yang akan binasa. Dan akhirnya menjadi orang-orang percaya dan kemudian diselamatkan. Salah satu contoh misalnya, ketika Yunus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sekelompok manusia berdosa yang sangat terkenal dengan dosanya yang besar. Ya, itulah orang-orang di Asyur. Kekejaman mereka tersebar ke seluruh negeri. Kejahatan mereka diketahui oleh banyak orang. Secara akal manusia, tidaklah mungkin orang yang jahat luar biasa itu kemudian akan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Dan seorang penginjil yang kemudian mendapat kesempatan yang kedua itu yang bernama Yunus. Dia hanya berkata dalam satu kalimat pendek, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Tahukah saudara, sesuatu yang tidak pernah prediksi, sesuatu yang tidak pernah pikirkan. Karena secara logika manusia, bangsa itu harusnya binasa. Dan itulah juga yang ada dalam pikiran Yunus. Tapi kalau kita memperhatikan, seluruh bangsa itu mulai dari raja sampai kepada rakyat jelata, semua menundukkan Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan yang mengubah dan terjadilah satu perubahan yang besar. Sekarang bagian yang terakhir
bagaimana secara praktis kita bisa melakukan misi Tuhan ini. Ada 4D yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita memiliki data yang lengkap. Ya, ada ada wilayah-wilayah, ada data-data yang lengkap supaya kita bisa mengetahui wilayah-wilayah mana yang membutuhkan doa-doa kita. Kemudian ada doa, kemudian ada dana, dan yang paling terakhir ada diri kita yang bersedia diutus oleh Tuhan. Misalnya ketika kita bicara data, ya kalau kita lihat misalnya Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, ya, dikatakan di sana Lukas 10 ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ada data yang jelas tentang kota-kota tertentu, wilayah-wilayah tertentu yang akan memperoleh penghukuman Tuhan. Ya, ini kita lihat. Maka dalam pengalaman ketika ada malam-malam misi dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil maupun kelompok besar, maka dalam ruangan yang besar itu akan dihiasi dengan bendera-bendera tertentu dari negara-negara, dari suku-suku di dunia ini. Itu sebenarnya bukan hanya menjadi hiasan, tetapi itu menjadi sasaran, itu menjadi data di mana setiap kita bisa melihat kondisi, ya, bangsa-bangsa yang terabaikan. Bangsa-bangsa yang terabaikan bukan hanya secara politik, secara ekonomi, tapi bangsa-bangsa yang terabaikan secara rohani. Dan itu adalah tugas kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kemudian ada doa, itu yang kedua. Pokok-pokok doa untuk bangsa-bangsa yang terabaikan, yang kelihatannya sudah putus harapan. Doa-doa bagi wilayah-wilayah tertentu yang memang secara manusia sulit ditembus. Sebagaimana bangsa Asyur yang tidak mungkin dapat bertobat. Karena itu kita harus terus-menerus berdoa. Ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Kita harus doakan supaya ada kesempatan itu. Kita juga berdoa untuk banyak mereka-mereka yang sudah sedang giat di ladang misi. Dan kalau kita melihat pokok-pokok doa teman-teman kita, para misionaris, mereka ada dalam penderitaan. Mereka ada dalam ancaman. Mereka ada dalam penganiayaan. Sebagaimana hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab. Maka kita pun harus mengambil waktu untuk berdoa bagi mereka. Dan yang ketiga, tentu sebagai umat Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa dan kita telah mengerti landasan misi dan untuk apa kita harus melakukannya. Maka bagian yang ketiga dari praktisi praktek-praktek misi ini, kita pun dapat memberikan apa yang bisa kita beri untuk mendukung dana pekerjaan Tuhan melalui misi. Dan yang terakhir, sebagaimana Yesaya pasal 6 ayat 8 katakan, ini aku, utuslah aku. Tentu melalui bagian firman Tuhan ini tidak menutup kemungkinan. Saya sangat percaya Roh Kudus juga sedang berbicara kepada semua saudara sahabat yang menyaksikan tayangan ini. Saya percaya diri kita pun sesungguhnya adalah utusan Tuhan. Tetapi dapatkah kita berkata sebagaimana Yesaya, ini aku, utuslah aku. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga ya sesi demi sesi sampai 3 sesi mengenai Missio Dei, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, itu bisa memberi pencerahan, tetapi sekaligus memberi dorongan kepada kita untuk kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan misinya Tuhan. Saudara harus sungguh mengerti, kita memiliki hak istimewa yang luar biasa. Karena ketika kita bercermin, siapakah kita sesungguhnya? Tetapi kalau Tuhan berkata, kita menjadi hamba yang Dia utus. Bukankah ini satu hak istimewa dari Allah yang besar? Ya, ke kota yang besar,
yang akan mengerjakan perubahan yang besar. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mengutus kita. Salam.